Assalamualaikum, selamat malam. Selamat jumpa kembali ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Masih di bab Andum Kauro. Andum Kauro kali ini adalah bagaimana meditasi yang baik. Meditasi yang baik adalah kita harus bisa berkonsentrasi, duduk tenang, rileks, santai, terus cari tempat juga yang aman, yang nyaman, benar-benar nyaman tempat, di tempat-tempat yang khusus. Diusahakan bermeditasi di tempat yang bersih. Ingat, meditasi adalah bukan ilmu mantra atau aji-aji, bukan ya. Sebab menurut ilmu meditasi, ilmu itu adalah yang bikin ampuh itu bukan mantra atau jampe atau aji-aji. Sebab apa? Kalau mantra itu menurut Arab ya mungkin bahasa Arab, kalau di Jawa ya bahasa Jawa, di Sunda bahasa Jawa. Tapi ilmu meditasi di sini hanya memperjelas bagaimana meditasi yang baik, bahwa ilmu meditasi yang sebenarnya itu adalah yang kita butuhkan adalah 3, ya, yaitu 1 cipta, 2 karsa, 3 karya. Artinya ilmu itu yang membuat kita manjur atau sukses, yaitu adalah cipta, karsa, lan karya. Jadi cipta, karsa, lan karya. Lalu ilmu cipta itu yang pertama seperti apa? Yang disebut cipta. Cipta itu adalah angan kita membentuk gambar, suatu gambar. Misalkan salah satu gambar itu kita sebagai pedagang atau sebagai pekerja atau sebagai pengusaha, kita harus bisa satu gambaran saja. Misalkan kalau pedagang itu satu gambaran bahwa pangkalan saya atau warung saya itu dikerubunin pembeli, dan itu sampai ke gambar di angan, terus baru sampai ke otak, ya. Dari otak baru sampai ke hati, itu disebut cipta, ya. Terus yang kedua, ya, kalau sudah terbentuk, tergambar, ya kan, usahakan angan tadi yang sudah masuk ke dalam otak kita simpan ke dalam hati, ya. Sampai benar-benar tersimpan di dalam hati, sampai kelihatan persis bahwa usaha saya lagi dikerubuni pembeli, ya. Sampai terlihat seperti itu. Lalu karya, ya. Karya itu apa? Adalah kemampuan, itu yang ketiga, ya. Karya itu yang ketiga. Kersa itu adalah yang kedua. Kersa itu kemampuan hati tadi. Menurut kersaning hati maksudnya, ya. Atau kalau di Jawa kan menurut orang-orang kuno adalah kersaning Allah gitu, ya. Atau kersaning Allah, atau sekarang kalau dikasarkan jadi kersaning Gusti atau kersaning hati, ya. Nah itu disebut kersa. Nah sekarang karya itu adalah kemampuan. Jadi biar bagaimanapun kita harus bisa mempunyai kemampuan di salah satu bidang usaha. Apa saja usaha itu tidak sebutkan, walaupun usaha kecil apapun tidak nutup kemungkinan untuk menjadi sukses kita cipta dengan menjadi besar. Lalu ilmu
cipta seperti ini, ilmu meditasi seperti ini itu bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah ya cara bermeditasinya. Usahakan tangan tuh ya di atas paha ya, di atas paha ya, terserah mau celentang boleh atau ditengkurapkan seperti ini ya boleh gitu, atau celentang lebih baik ya. Diusahakan di saat meditasi jangan begini. Kenapa? Kalau begini ini akan benturan ya, akan benturan dari sebuah panca indera yang kasar yang masuk ke dalam hati, yang itu akhirnya bisa menimbulkan kita menjadi pusing atau bahkan mual, atau bahkan tangan ini bisa bergerak ya. Nah, kalau tangan sudah bergerak atau mual, hilang kontrol, akhirnya kita tidak bisa lama bermeditasi karena itu babnya lain. Kalau yang itu yang begini jadinya bergerak, jadinya kita ilmu kasar, yaitu adalah ilmu semacam untuk kekuatan raga, kekuatan fisik itu boleh seperti ini. Tapi untuk hal mencipta yang disebut karsa itu adalah yang saya bilang tadi, tangan harus di pangkuan ya. Minimal cara meditasi seperti ini adalah 3 menit ya, 3 menit. Ya sehari semalam kalau bisa 10 menit ya. 10 menit itu bisa aja pagi, siang atau sore. Misalkan kita ambil 3 menit, 3 menit. Itu sehari bisa jadi 10 menit. Terus didasari ilmu meditasi agar kalian menjadi kuat, tidak mudah putus asa dan tidak mudah stres atau koslet. Nah, kadang orang saking konsen lupa akan dirinya bahwa kekuatan kita terbatas. Seperti yang saya bilang tadi, yang tangannya begini aja dia bisa mabuk, bisa muntah atau bisa pusing bahkan segala macam. Nah, sekarang bagaimana efek dengan yang meditasi dengan cara ini? Mungkin kalian akan menimbulkan keputusasaan, misalkan harusnya mencipta ini dalam, kalau yang sudah normal dalam 5 hari itu akan terwujud, akan terlihat kemudahan-kemudahan yang kalian cipta itu semakin kelihatan tercapai atau tidaknya dalam 5 hari. Tetapi ternyata kenapa kok lama tidak terkabul? Nah, akhirnya kalian bisa putus asa dan akhirnya bisa bingung ya, bingung, oleng. Nah, itu makanya kita ada cara, yaitu untuk menguatkan itu semua. Karena apa? Di sini harus didukung dengan ketenangan, ketenangan kersa dan kekuatan otak dan kekuatan karya. Di sini harus tiganya ini harus berjalan gitu. Bagaimana caranya seperti itu? Untuk menaklukkan hal-hal yang sifat kasar tadi, yang sifatnya emosi, nafsu amarah atau panca indera segala macam, terutama panca indera yang mempengaruhi sifat roh suci yang dari dalam, itu yang sangat mengganggu. Untuk itu kalian harus bisa kuasai yang namanya ilmu angin ya. Ilmu anginnya seperti apa? Nah, ilmu anginnya yang pertama yaitu adalah begini. Kalian harus bisa tarik napas dari lubang hidung kiri sekuatnya, tahan sekuatnya, dan keluarkan dari lubang hidung kanan sekuatnya. Contoh seperti ini nih. Kalian perhatikan cara main angin ini. Ini yang pertama ya, dari lubang hidung kiri. Sekuatnya nih. Tahan sekuatnya. Nah, ini keluarnya pun ini sekuatnya. Nah, sekarang kita balik dari kanan.
tahan sekuatnya, ya, keluar sekuatnya, dan ini hitungannya baru satu. Sedangkan dalam satu hari kalian harus bisa lakukan 20 kali. 20 kali dalam 7 hari ya. Selama 7 hari itu jadi kalian bolak-balik memainkan angin ini sekali itu 20. Sehari itu 20 kali. Itu yang seperti tadi itu baru satu ya, baru tahap awal. Nah, setelah selesai dari 1 minggu atau ya selesai 1 minggu, lalu seperti apa selanjutnya? Selanjutnya adalah bab yang kedua, itu dari ambil yang panjang-panjang. Nah, itu baru sekuatnya dan keluar sekuatnya. Kini tingkatan yang selanjutnya adalah mulainya melalui sekon atau detik. Sudah mulai diatur melalui detiknya. Seperti ini misalkan, ambil dari kiri, misalkan gini, ambil dari kiri 4 sekon atau 4 detik. Nah, seperti ini. Tahan, ya, tahan. Tahannya adalah 8 sekon, 8 detik. Keluar kanan. Yaitu keluarnya berapa? 4 juga. Nah, sekarang ganti. Ambil dari kanan. 4. Tahan 8 sekon. Keluar 4 sekon. Nah, ini kalian harus lakukan 20 kali juga dalam sehari ya. 20 kali sehari dan sama 7 hari juga. Nah, ini harus ditelateni, benar-benar harus sabar ya. Nah, terus yang ketiga seperti apa? Nah, yang ketiga ialah mulai meningkat tingkat sekonnya. Kenapa? Supaya kekuatan kalian bertambah. Nah, meningkatnya berapa? Yang tadinya 4 ambil sekarang menjadi 7. Ini perhatikan saya ya. 7 ya, tahan 10 sekon. Keluar 7. Lalu ambil. Tahan 10 lagi. Keluar 7. Ini hitungan juga baru 1 ya. Nah, ini kalian lakukan yaitu adalah 7 kali selama 7 hari. Jadi kalau yang tadi 20, yang ini adalah 7 kali ya, 7 kali. Tapi masih sama 1 minggu. Terus tingkat keempat. Yang keempat adalah mulai dinaikkan. Dinaikannya yaitu adalah 20, 10, 20. Jadi caranya seperti apa? Nih, begini. Ambil 20 ya. Tahan 10. Keluar 20. Terus ambil 20.
tahan 10, keluar 20. Nah, itu tahapan yang keempat. Ini kalian lakukan juga 7 kali dalam seminggu. Nah, seharinya 7 kali. Nah, terus yang terakhir berapa? Nah, yang terakhir adalah 20, 20, 20. Seperti tadi bedanya ditambah nahannya 20. Jadi ambil 20 ya, tahan 20, keluar 20, terus balik seperti tadi. Nah, ini yang terakhir adalah 20 kali dan 7 hari. Lalu gunanya apa angin-angin yang kalian pelajari seperti ini? Banyak sekali, selain memperkuat kersa atau raga atau otak, ini adalah bisa membantu sekali buat ketenangan jiwa terutama, dan kesabaran. Ingat bahwa sabar itu adalah mustikane ngati, ya, atau ketenangan ya. Ketenangan itu pun mustikane ngati. Jadi orang hidup itu kalau sudah bisa sabar, tenang, nah, nerimo, nah di situ timbullah kekuatan-kekuatan itu dan mendukung sekali untuk olah meditasi yang cipta melalui meditasi. Misalkan meditasi apapun atau cipta apapun bisa dilakukan dengan meditasi dengan cara-cara seperti ini. Tapi kalau ini sudah dilakukan, angin ini ya di saat kalian meditasi ya cukup tidak olah angin lagi. Olah angin tidak bisa digabungkan di saat kalian mau bermeditasi. Jadi harus kalian kuasai dulu angin-angin itu tadi, baru kalian bisa melakukan meditasi dengan benar. Nah, itu lebab meditasi, yang benar. Cukup sampai sekian, andum kawruh ujang rawing, bab meditasi awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.